Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami di MK mata kuliah Administrasi Pendidikan, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kelompok 6. Saya bersama Komaria, Jumatun Athohirah, dan Juanda. Baiklah, di sini saya sebagai moderator. Untuk selanjutnya pembacaan makalah kami serahkan untuk membaca yang pertama kepada Jumatun Athohirah. Padanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, kami akan memulaikan presentasi kami pada perkuliahan kita pada hari ini, yang berjudul Administrasi Personalia. Administrasi personalia merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu para pegawai di sekolah, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah, khususnya proses belajar mengajar, secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, menurut Ari H. Gunawan 1998. Selanjutnya, menurut Hendra Sutepo, administrasi personalia ialah administrasi yang menangani masalah-masalah kepegawaian dalam suatu badan usaha atau lembaga. Sedangkan menurut Suharsini, mengartikan administrasi personal atau administrasi kepegawaian ialah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk dan di sekolah dengan efisien demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, administrasi personalia adalah suatu kegiatan yang direncanakan oleh para pegawai di sekolah. Administrasi personalia ialah semua anggota yang bekerja untuk kepentingan untuk mencapai tujuan. Personil organisasi pendidikan mencakup para guru, para pegawai wakil, siswa, mahasiswa, dan para alumni. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut administrasi personil itu pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, penilaian pegawai, agar tercapai di berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Jelaslah bahwa yang dimaksud administrasi personil adalah tenaga edukatif atau guru dan tenaga administratif non-guru. Selanjutnya kami serahkan untuk dilanjutkan kepada Saudari Komaria. Kepada Saudari kami persilakan. Baik, terima kasih. Pengertian manajemen personalia merupakan istilah personalia, personil atau kepegawaian yang mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Dengan demikian, manajemen personalia adalah manajemen yang menitik beratkan perhatiannya kepada soal-soal pegawai atau personalia di dalam suatu organisasi. Pengertian personalia menurut para ahli. Yang pertama, Mode Pidarto. Personalia ialah semua anggota yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua, Suryo Subroto. Personalia atau personil ialah orang-orang yang melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, di sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai. Oleh karena itu, personil sekolah tentu saja meliputi unsur guru yang disebut tenaga edukatif dan unsur karyawan yang disebut tenaga administratif. Prinsip-prinsip personalia dalam organisasi menurut Galim Purwanto,
Personalia dalam suatu organisasi harus memiliki prinsip-prinsip atau ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Yang ketiga, adanya kesetara sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindak dan kesatuan pikiran. Yang keempat, adanya kesatuan perintah. Yang kelima, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang keenam, adanya pembagian tugas atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harmonis. Yang ketujuh, adanya jaminan keamanan dalam bekerja, adanya gaji yang setimpal dengan jasa atau pekerjaan. Yang kedelapan, garis-garis kekuasaan dan tanggung jawab serta tata kerjanya jelas tergambar dalam struktur organisasi. Strategi pengelolaan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas personalia, yakni dalam pengadaan personalia atau pegawai pengadaan. Pegawai merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi atau tempat serta jabatan yang kosong, dan juga pengadaan pegawai dikarenakan adanya perluasan organisasi. Di lingkungan lembaga pendidikan, tenaga kerja atau pegawai dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama tenaga teknisi atau tenaga profesional atau tenaga edukatif atau guru atau dosen atau pengajar, yakni personel pelaksana proses belajar mengajar dan kegiatan kependidikan lainnya. Yang kedua, tenaga administratif atau tenaga non-edukatif atau non-guru atau non-dosen, yakni personal yang tidak langsung bertugas mewujudkan proses belajar mengajar. Antara lain meliputi pegawai TU, pegawai laboratorium, keuangan, sopir, pesuruh, jaga malam, pegawai perpustakaan, dan lain-lain. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Saudara Juanda. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan. Untuk memelihara efektivitas kerja pada saat penerimaan dan penempatan pegawai, harus diperhatikan persyaratan tuntutan yang jelas, sifat pekerjaan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman pegawai. Untuk itu, di lingkungan setiap lembaga pendidikan diperlukan kegiatan analisis pekerjaan atau job analisis untuk penyusun deskripsi pekerjaan atau job description dan klasifikasi pekerjaan, yaitu job classification, agar pada saat penerimaan dan penempatan pegawai dapat disesuaikan antara pegawai yang diperlukan dengan tuntunan jelas dan sifat pekerjaan dalam rangka mengadakan personil atau rekrut personil, terutama guru. Banyak cara yang dapat dipakai, yaitu spoils system, nepotism system, menit system, career system, dan sistem prestasi. Pengembangan personalisasi mengembangkan personil ialah tata cara atau peninjauan kembali untuk menjamin stabilitas kepegawaian. Perkembangan personal merupakan salah satu kegiatan penting bagi kemajuan sekolah. Keberhasilan program pengembangan personal di dalam beberapa hal banyak dipengaruhi oleh penerapan pemimpinannya. Menurut Lailiyah 2017, usaha meningkatkan kesejahteraan personal dapat pula dilakukan dengan jalan sebagai berikut. Membentuk semacam ikatan keluarga sekolah yang bersifat sosial. Membentuk kooperasi keluarga personal sekolah. Mengadakan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, diskusi-diskusi yang berhubungan dengan pengembangan profesi guru-guru atau pegawai sekolah. Memberi kesempatan dan bantuan dalam rangka pengembangan karir seperti kesempatan melanjutkan pelajaran, kesempatan mengikuti penataran selama tidaknya mengganggu atau mengikuti jalannya sekolah.
mengusulkan dan mengurus kenaikan gaji atau pangkat guru-guru dan pegawai tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua yang telah dibicarakan di atas memerlukan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan bijaksana, disertai pengawasan dan pembinaan yang tepat untuk berkelanjutan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam lembaga pendidikan, tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Jika ditinjau dari unsur jabatan tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama tenaga struktural, yang kedua tenaga fungsional, dan yang ketiga tenaga teknis kependidikan. Baiklah, kesimpulan. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan pada pengelolaan pendidikan sentralistik sekolah menjadi unit birokrasi dan pendidik sering diposisikan sebagai karyawan birokrasi pemerintah. Sebaliknya, pada format pengelolaan pendidikan yang didesertasikan, sekolah dikonsepkan sebagai unit akademik dan pendidik merupakan tenaga profesional supaya mempunyai lulusan peserta didik yang diharapkan, maka sekolah harus bisa meningkatkan kualitas atau mutu pendidik dan tenaga kependidikannya. Untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidik dan tenaga kependidikan, setiap sekolah biasanya mempunyai cara yang berbeda-beda. Akan tetapi di sini penulis akan membahas pengertian kualitas atau mutu terlebih dahulu. Kualitas atau mutu pendidik dapat dilihat dari kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya, serta sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik ialah pendidikan tinggi, program sarjana atau diploma 4. Kompetensi pendidik ialah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Baiklah, itulah makalah kami, makalah dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kepada teman-teman, setelah melihat video ini atau menyamai video ini, kami persilakan untuk memberi sanggahan atau tanggapan dan pertanyaan kepada teman-teman, kami persilakan.